Badan Siber dan Sandi Negara menyebut gangguan di Pusat Data Nasional atau PDN akibat serangan cyber. BSSN menambahkan pelaku gunakan malware dan meminta tebusan 8 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 131 miliar rupiah. Lo tau gak, ternyata 2 hari ini servernya Kominfo kena serangan cyber. Akibatnya semua layanan imigrasi di semua bandara internasional di Indonesia mengalami gangguan dan semuanya dialihin ke sistem manual. Akhirnya antrian panjang di semua imigrasi yang ada di semua bandara internasional di Indonesia pun terjadi. Juga emang ini. Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Dia tunggu aja. Ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya? Tapi apakah ada data masyarakat Pak yang tersebar nantinya? Enggak. Apakah ada jamin Pak? Kita harus jaga. Tapi ya? bagaimana evaluasinya Pak? Biar sistemnya lebih kuat lagi Pak. Kita evaluasi. Dan ini pastinya mereka menyebut namanya tadi ya sudah dijelaskan Brain Chipper, itunya variannya itu adalah varian mutasi dari Lockbit 3.0 itu. Selanjutnya tentang keamanan kita sudah berhasil melakukan karantina semua wilayah yang ada di terisolasi yang wilayah yang terjangkit. Pusat data nasional kita diretas, dikuasai oleh pihak hacker yang meminta tebusan. Saya tidak peduli soal tebusannya, saya hanya peduli soal keselamatan data warga negara kita. Karena data yang dimiliki oleh pihak hacker ini sangat berbahaya, karena mereka sekarang memegang dan menguasai data NIK, nomor KK, nomor handphone, alamat, semuanya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi yang kita dapatkan di layar kaca maupun di media sosial bahwa pusat data nasional itu dibobol oleh hacker. Dan bahkan hacker tersebut meminta tebusan kurang lebih 131 miliar. Kira-kira data apa saja yang sudah dijebol atau sudah diakses oleh hacker tersebut sehingga meminta uang yang begitu besar nilainya. Dan kira-kira bagaimana kita punya perlindungan terhadap data nasional tersebut sampai begitu mudahnya hacker masuk dan menghack atau mengambil data-data di pusat data nasional tersebut. Dan bagaimana dengan permintaan 131 miliar itu? Apakah bakal dipenuhi oleh pemerintah atau diupayakan untuk bagaimana bisa merebut kembali data tersebut dan diproteksi dengan begitu kuatnya sehingga tidak mudah lagi untuk dihack oleh siapapun. Tentu semua ini akan terungkap di video yang akan kita saksikan bersama. Baik, namun sebelum itu kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan channel ini, mohon untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload di channel ini saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja ke video pertama, bagaimana sampai terjadinya ya pembobolan oleh hacker terhadap pusat data nasional ini. Mari kita saksikan videonya dan kita nantikan apa respon dari pemerintah, dalam hal ini adalah Menkominfo. Badan Siber dan Sandi Negara menyebut gangguan di Pusat Data Nasional atau PDN akibat serangan cyber. BSSN menambahkan pelaku gunakan malware dan meminta tebusan 8 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 131 miliar rupiah. Kepala BSSN, Hinsa Siburian bilang, serangan cyber dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Chipper ransomware ini merupakan pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Chipper ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi Dinamis dia. Ini adalah yang terbaru. Keminfo dan Cybercrime Polri dan KSO Telkom Sigma Lintas Harta masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat dengan segala keterbatasan evidence atau barang bukti, karena kondisinya barang bukti, evidence-nya itu terenkripsi.
Sementara Direktur Network and IT Solution Telkom Group Herlan Wijanarko bilang, pihaknya bersama BSSN dan Kementerian Kominfo masih terus memulihkan seluruh layanan, termasuk memecahkan masalah yang membuat data di PDN tak dapat diakses. Oleh itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan. Tebusannya cukup besar ya, 8 miliar dolar, kurang lebih 131 miliar rupiah. Kominfo mengungkapkan pihaknya mendeteksi adanya gangguan pada 20 Juni 2024 dan langsung melakukan penelusuran. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani bilang, saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi digital forensik. Indikasi serangan itu tanggal 20 dini hari subuh, itu ada indikasi. Subuh, Kita pagi-pagi ya. telusuri, ada beberapa layanan yang mulai down, kita telusuri baru kita temukan. Nah memang untuk yang masalah sekarang masih dilakukan investigasi, yaitu forensik, digital forensik. Respon gangguan pada PDN, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafidz bilang, DPR mendorong peningkatan pengelolaan ketahanan cyber dalam negeri tentang segala bentuk ancaman. Salah satunya membuat aturan turunan tentang perlindungan data pribadi. Ke depan, ya cyber security kita harus ditingkatkan, itu satu. Dan cyber security itu bukan hanya sistem, bukan hanya teknologi, tapi juga pemahaman dari para stakeholder-nya ya. Jadi kalau kita tidak punya pemahaman betapa bahayanya sebuah serangan, dan ini ada kemungkinan serangan ya, itu membuat kita tidak menjaga dengan baik. Hingga hari ini, 4 hari server Pusat Data Nasional diserang, di mana serangan pertama kali terjadi pada hari Kamis 20 Juni 2024. BSSN menyebut serangan ini merupakan jenis ransomware Brainchipper. Meski mengapresiasi langkah pemerintah mengantisipasi serangan cyber, pakar keamanan cyber Alphonse Tanuwijaya bilang pemerintah sebaiknya segera membuat pendukung atau backup dan alternatif guna mengantisipasi terjadinya gangguan atau serangan siber. Tanggal 17 ada muncul satu celah keamanan baru di VMware. 17 Juni ya. Dan tanggal 20 itu dekat sekali dan kemungkinan cukup besar bahwa ada server VMware Cloud atau vSphere yang mungkin terlambat di patch karena kalau data center harusnya mereka cepat sekali. Saya lihat sebenarnya cukup bertanggap. Kita cukup salut kalau sehari 2 hari masih oke, jangan sampai seminggu kayak basic bisa celaka. Nah, ini kita bisa jadikan pelajaran bahwa oke, BSN ini kan sementara yang sekarang, nanti ada 3, ada di Batam, ada di KN, bisa saling backup. Tetapi kita perlu belajar juga bahwa ini jadi nanti perlu ada contingency plan. Jadi jangan terlalu menggantung ke cloud juga. Pusat Data Nasional atau PDN merupakan sistem yang menyatukan semua pusat-pusat data pemerintah pusat dan daerah. PDN berfungsi sebagai tempat penempatan, penyimpanan, pengolahan, serta pemulihan data. Fasilitas ini akan mengintegrasikan sekitar 27.000 aplikasi server di 630 instansi atau 150.000 satuan kerja di pemerintah pusat dan daerah. Sebelumnya, serangan cyber di PDN sempat mengganggu layanan publik, beberapa di antaranya di bandara dan pelabuhan. Belajar dari kasus ini dan Bank Syariah Indonesia pada 2023 silam, pemerintah diminta segera melakukan pemetaan hingga alternatif agar kejadian serupa bisa langsung diantisipasi. Tim Liputan Kompas TV. Luar biasa ini data kok bisa jebol. Saudara, Badan Siber dan Sandi Negara menyebut gangguan di Pusat Data Nasional akibat serangan siber. Pelaku menggunakan malware dan meminta tebusan 8 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 131 miliar rupiah. Lalu apa yang harus dilakukan agar kejadian serupa dapat segera diantisipasi karena sudah memasuki hari kelima dan juga tidak terulang lagi ke depan? Malam hari ini kita berbincang bersama juru bicara BSSN Ariandi Putra dan anggota Komisi 1 DPR fraksi PKS Sukamta. Selamat malam Pak Sukamta. Mas Ariandi, selamat malam. Iya, Selamat malam. ya, sebelum nanti akan bergabung juga dari BSSN, Mas Ariandi, saya mau ke Pak Sukamta dulu. Pak Sukamta, jadi temuan dari Komisi 1 DPR apa sih kali ini penyebab terjadinya gangguan? Akankah dalam waktu dekat juga akan memanggil dari pihak Kominfo? Ya, pertama soal serangan cyber ini memang
menjadi bencana nasional yang kesekian, karena PDN ini kan menjadi pusat data yang mengumpulkan berbagai macam data dari kementerian maupun dari daerah-daerah. Jadi ini kira-kira akan menjadi pusat data andalan nasional. Nah, sejak awal pendirian saya wanti-wanti kepada Kominfo untuk hati-hati, karena di dalam proses pendirian ini kita tahu ini didanai dari luar negeri, ahli-ahlinya, konsultannya, alat-alatnya, semuanya dari luar negeri. Nah, pengawasnya juga demikian ya. Kita sudah ingatkan Kominfo. Nah, waktu itu sangat confident Kominfo untuk bisa menjamin sekuritas ini. Nah, kalau sekarang terjadi seperti ini, saya kira bukan mau menyalahkan ya, tetapi ini menjadi keprihatinan. Keprihatinan dan pembelajaran. Saya kira dengan BSSN ya, hari ini BSSN mengumumkan bahwa ini ransomware. Mungkin ini prestasi BSSN yang harus diapresiasi. Ini sangat bagus. Negara sebesar Indonesia ternyata dengan setelah 5 hari serangan berhasil mendeteksi masalahnya, yaitu ransomware, setelah pihak hackernya mengajukan tuntutan. Nah, ini kan menarik nih, bagaimana BSSN mungkin mendapatkan award lah ya untuk pengungkapan kasus ini. Nah, Pak Sukamta, kalau gitu kita langsung tanya aja ya ke pihak dari BSSN, Mas Aryadi, sudah diketahui nggak sih apa kira-kira penyebab terjadinya gangguan kali ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Sukamta juga menjadi perhatian kami di BSSN, bahwa kita harus mengakui bahwa serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional sementara yang ada di Surabaya itu adalah serangan cyber yang jenisnya ransomware. Nah, kalau berbicara apa penyebabnya, tentu banyak hal-hal yang tentu bisa kita sampaikan. Salah satunya adalah kerentanan terhadap sistem itu sendiri. Jadi tidak mungkin ransomnya masuk, ransomnya bekerja kalau seandainya sistem itu tidak rentan. Nah, ini yang kami lihat sebagai sebuah mitigasi dan juga sebagai sebuah evaluasi kepada penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan bahwa penyelenggara sistem elektronik untuk melihat dan melakukan uji secara berkala terhadap sistem yang mereka miliki masing-masing. Nah, ini kita sekarang sedang koordinasikan dengan teman-teman. Jadi catatannya ini tidak ada uji berkalanya, artinya mungkin saja jangan-jangan untuk perlindungannya sendiri dianggap ya ini aman. Kalau tadi Pak Sukamta bilang ya dari Kominfo meyakinkan seperti itu, karena yakin jadinya akhirnya pada saat ada celah begitu jadi kaget semuanya. Sebenarnya prinsipnya tidak seperti itu kalau berbicara keamanan siber. Jadi kalau kita berbicara cyber security adalah cyber security is a process. Sebuah proses yang tidak akan pernah ada akhirnya. Ketika BSSN melakukan IT security assessment di hari ini gitu, dan kami pastikan bahwa ITSA itu menunjukkan bahwa sistemnya bisa berjalan dengan baik, belum tentu besok juga akan tidak baik-baik aja atau menjadi baik-baik aja. Nah, pola pengamanan, pola cyber security itu harus dilakukan secara berkala. Auditnya dilakukan secara berkala dan beberapa pengamanannya harus dilakukan secara berkala. Nah, ini adalah tanggung jawab yang juga menjadi tanggung jawab bersama kita. Tentu juga di BSSN sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab di bidang keamanan siber dan juga penyelenggara sistem elektronik itu sendiri. Karena PSE sebenarnya yang tahu bagaimana topologi jaringannya secara lengkap. Bagaimana mereka melihat dan melakukan monitoring terhadap data-datanya setiap hari. Nah, BSSN membantu untuk memberikan notifikasi, membantu untuk melakukan monitoring setiap hari, setiap detik, 24 jam, untuk memberikan alert dalam bentuk bagaimana anomali traffic terjadi ke beberapa sistem elektronik. Nah, itu yang dilakukan oleh BSSN. Oke, apakah ini bisa dibilang mungkin saja kecolongan, Pak Sukamta? Karena kan Pusat Data Nasional ini sesuatu hal yang diagung-agungkan ya begitu ya, karena kan juga menghubungkan antara pemerintah pusat dan juga daerah datanya melalui SPBE berbasis elektronik. Ya, kecolongan tuh pasti. Bukan hanya kecolongan, perampokan ini. Ya, tetapi juga jangan-jangan ini kebodohan. Karena saya mendengar dari teman-teman komunitas cyber security di Indonesia itu, mereka sudah mendengar desas-desus peringatan dari berbagai pihak akan ancaman rencana serangan cyber ke server besar Indonesia. Nah, saya kira salah satu visinya
BSSN waktu kami kunjungan, waktu kami mereka mengajukan anggaran, kita mendengar melihat paparannya, salah satu visinya adalah bertanggung jawab terhadap keamanan cyber dari seluruh situs yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Jadi kalau sekarang sudah berhasil mendeteksi bahwa ini ransomware, ya itu langkah bagus. Tapi ada tanggung jawab yang lebih besar, saya kira, yang harus dilakukan oleh BSSN. Tidak bisa semata-mata menyerahkan persoalannya seluruhnya kepada PSE. Karena peringatan itu sampai juga ke BSSN, saya yakin. Nah, tinggal apakah peringatan itu diketahui, dipahami atau tidak gitu. Karena kejadiannya ini disgrace, ini memalukan bagi seluruh instansi yang terkait dengan pengamanan cyber kita, apakah itu Kominfo atau BSSN atau yang lainnya sebetulnya. Karena kan ada juga di tahun 2022 ada kasusnya Biorka ya, Pak Sukamta. Ini bukan persoalan pertama, ini berkali-kali terjadi dan sudah diperingatkan oleh berbagai pihak, termasuk oleh pihak-pihak yang akan melakukan serangan itu. Kalau gitu dari BSSN sendiri nanti ke depannya gimana nih? Apalagi sekarang sebenarnya juga katanya sudah mulai berfungsi atau sudah mulai dipulih begitu, tapi nyatanya belum pulih 100% nih. Udah hari kelima. Saya kira itu kesempatan BSSN ini untuk membenahi diri lah. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan atau diklaim menjadi tugasnya tapi tidak dilakukan. Kita mau dengar jawabannya langsung ya Pak Sukamta ya dari BSSN, gimana Mas Aryandi? Ya, jadi kalau berbicara tentang bagaimana kasus kebocoran data ataupun ransomware yang terjadi, BSSN sudah beberapa kali mengirimkan notifikasi sebenarnya. Mohon info Pak Sukamta. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh BSSN. Ini bukan bagian dari kita melihat kasus serangan ransomware itu menjadi kasus yang holistik dari hulu ke hilir sebenarnya. Nah, beberapa notifikasi yang dilakukan oleh BSSN itu dikirimkan secara resmi kepada penyelenggara sistem elektronik. Tapi kita nggak fokus kepada hal tersebut sebenarnya. Bahwa kita ingin melihat bagaimana situasi serangan ransomware ini yang sudah berhasil dideteksi oleh BSSN. Ketika kita tahu bahwa serangan ransomware ini adalah serangan ransomware jenis terbaru yang disebut dengan Brainkeeper, BSSN berhasil deteksi itu melalui tim yang juga diturunkan ke lapangan ke PDNS 2 yang ada di Surabaya. Setelah itu semua evidence, semua artefak yang ditemukan oleh BSSN, beberapa hal yang tidak terenkripsi sudah diambil oleh BSSN untuk dilakukan berbagai analisis Dan ada kecolongan sehingga ini kemudian terjadilah peretasan? Ya, kalau kita melihat dari timelinenya sebenarnya bahwa ada di tanggal 20 itu sebelum jam 4 subuh, sebelum jam 3 lewat, itu di jam 00.54 ada instalasi terhadap file malicious yang melumpuhkan sistem. Nah, sistemnya benar-benar lumpuh itu di jam 3 lewat di subuh di tanggal 20. Nah, ini yang dilihat oleh BSSN untuk dilakukan mitigasi, diinfo kepada teman-teman di Kominfo dan PDNS 2. Kalau gitu Pak Sukamta singkat saja, dalam waktu dekat apakah juga akan memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena kan juga sebagai warga ini bingung nih, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika aja bisa diretas, gimana dengan perlindungan data pribadi kita sebagai warga negara atau perusahaan-perusahaan biasa lainnya? Ya, saya kira salah satu persoalan terbesar kita itu adalah koordinasi antar lembaga dan juga kemampuan dari lembaga-lembaga itu sendiri. Nah, kita berharap nanti segera ini diatasi. Jadikan saya berharap betul ini pemerintah, karena ini bukan yang pertama. Pemerintah betul-betul melakukan pembenahan soal ini. Jangan main klaim, jangan main puas diri, merasa sudah hebat, merasa sudah sudah bisa melakukan ini. Itu faktanya jebol terus gitu. Nah, Komisi 1 saya yakin sebentar lagi akan meminta pertanggungjawaban kepada Kominfo, BSSN dan lain-lain yang menjadi mitra Komisi 1 terkait dengan persoalan ini. Baik, agar tidak ada kecolongan dan juga dapat pulih ya ini 100% ya nanti pusat data nasional yang kita berharap pelayanan masyarakat segera diselesaikan dan yang lebih penting lagi segera dipulihkan data-data yang ada dan hak-hak masyarakat terlindungi, tidak ada yang terabaikan. Itu yang menjadi harapan kami. Pak Sukamta, terima kasih. Mas Aryandi, terima kasih.
Lo tau gak, ternyata 2 hari ini servernya Kominfo kena serangan cyber. Akibatnya semua layanan imigrasi di semua bandara internasional di Indonesia mengalami gangguan dan semuanya dialihin ke sistem manual. Akhirnya antrian panjang di semua imigrasi yang ada di semua bandara internasional di Indonesia pun terjadi. Karena gangguan ini, para warga yang mau keluar negeri dihimbau buat datang lebih awal gara-gara antrian imigrasinya panjang banget. Pertanyaan besarnya, kenapa bisa pusat data nasional bisa sampai jebol? Dan jebolnya ini sampai 2 hari. Pusat data nasional yang servernya dikelola sama Kominfo. Kayak gue nggak tahu apa yang sedang terjadi di Indonesia, tapi kayak lagi ada sesuatu yang parah banget yang lagi terjadi yang kita semua tuh nggak tahu. Berasa kayak ada bom waktu yang tiba-tiba bisa meledak. Bahkan dari kejadian ini sampai ada konspirasi yang bilang server pusat data nasional Indonesia yang dikelola sama Kominfo ini katanya, ini baru katanya ya, sengaja dibuat down supaya ada yang bisa keluar masuk Indonesia secara bebas tanpa pengecekan sistem. Tapi ini baru asumsi dan konspirasi yang beredar. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian, kenapa bisa pusat data nasional bisa sampai jebol sampai 2 hari? Juga emang ini. Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Tidak akan Itu bayar aja. itu. Ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Tapi apakah ada data masyarakat Pak yang tersebar nantinya? Enggak. Apakah ada jamin Pak? Kita harus jaga. Tapi Ya, bagaimana evaluasinya Pak? Biar sistemnya diperkuat lagi Pak. kita evaluasi. Dan ini akan sebentar lagi akan kita umumkan berikutnya. Tadi kan udah Tapi emang sebelumnya apa? Akan beres PDN itu pengesahan itu. Kita berusaha. apa aja sih Pak? Enggak. Ini kan kita lagi evaluasi, terutama biasanya lagi forensik ya. Untuk backup sistemnya sendiri seperti apa? Kita migrasi, kalau sekarang nggak ada nih. kita migrasi. Tuh, ini kan supaya teman-teman media jangan salah ya, ini bukan PDN, tapi PDNS, Pusat Data Nasional Sementara 2 yang ada di Surabaya. Supaya jangan salah, masih ngutipnya Pusat Data Nasional, bukan Pusat Data Nasional. Ini Pusat Data Nasional Sementara. Bedanya apa? Beda dong, sementara kan karena ini sedang dibangun yang PDN-nya, maka pakai dulu yang sementara yang ada di Surabaya. Apa karena sementara jadi lemah gitu Pak sistemnya Pak? Enggak, jangan begitu. Cuman supaya jangan salah tulis, jangan Pusat Data Nasional, tapi Pusat Data Nasional Sementara. Apa aja yang hilang Pak? Apa aja yang hilang data-datanya Pak? Apa? Apa aja? Semua udah ada improve lah. Ya. Yuk. Pastinya mereka menyebut namanya tadi ya sudah dijelaskan Brainchipper, itunya variannya itu adalah varian mutasi dari Lockbit 3.0 itu. Selanjutnya tentang keamanan, kita sudah berhasil melakukan karantina semua wilayah yang ada di terisolasi, yang wilayah yang terjangkit. Dari tentang berapa itu mungkin dari Telkom bisa menjelaskan, silakan Pak. Jadi rekan-rekan, jadi memang di dark web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Ya. Demikian, terima kasih. Pusat data nasional kita diretas, dikuasai oleh pihak hacker yang meminta tebusan. Saya tidak peduli soal tebusannya, saya hanya peduli soal keselamatan data warga negara kita. Karena data yang dimiliki oleh pihak hacker ini sangat berbahaya, karena mereka sekarang memegang dan menguasai data NIK, nomor KK, nomor handphone, alamat, semuanya sedang dipegang dan ini sangat berbahaya. Semua alat komunikasi kita bisa di-cloning sama mereka, data perbankan kita bisa di-cloning sama mereka dan ini sangat berbahaya. Saya berharap pemerintah segera bisa mengambil alih pusat data nasional kita dan mengembalikan rasa aman dan nyaman publik kita. Dan kepada para pejabat yang di handphonenya mungkin ada chat-chat yang aneh-aneh, hati-hatilah karena suatu saat itu bisa dipergunakan untuk menekan kebijakan kalian. Kalau dibuka, waspadalah. Baik sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan bersama bagaimana penjelasan dari pihak Badan Sandi dan Cyber Nasional ya, BSSN, dan juga dari pihak Menkominfo terkait dengan dibobolnya Pusat Data Nasional yang menyebabkan terhalangnya atau terhambatnya pelayanan di kantor imigrasi dan juga di beberapa pelayanan di bandara internasional ya tentunya. Dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Menkominfo tadi bahwa Indonesia atau pihak pemerintah tidak akan membayar sebesar 8 juta US dollar atau 131 miliar rupiah yang diminta oleh pihak hacker tersebut.
tetapi ada upaya-upaya lain untuk bagaimana bisa menormalkan kembali pusat pertahanan data-data kita, dan besar harapan ya cepat terselesaikan dan semua data-data warga negara Indonesia aman ya, sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Baik, mungkin para sahabat yang ingin berkomentar terkait hal ini silakan tulis di kolom komentar ya. Sekian saja dari saya. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. There's no